Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi langit dan diantara keduanya, karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video berpikir liar mampu memproteksi diri Anda dari dalil agama yang disalahgunakan untuk dogma negatif. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Yang perlu Anda ingat, berpikir itu berbeda dengan bertindak. Dalam bertindak selalu ada yang membatasi Anda, yaitu lingkungan. Tapi dalam berpikir tidak ada yang membatasi. Berpikir itu terjadi di ruang imaji tanpa tuan. Tak ada rambu-rambu, hanya padang datar tak terhingga. Yang menjadi tuan di wilayah berpikir adalah diri Anda sendiri. Fenomena menjual agama untuk sebuah keuntungan yang lagi marak-maraknya akan terdeteksi tajam oleh pikiran bebas, liar, penuh intuitif dan kritik ini. Mereka menjual ayat-ayat Tuhan, merubah maknanya sesuai keuntungan mereka, memperalat manusia untuk tujuan mereka, berbalut agama, kostum agama, yang hal ini paling susah terdeteksi dan disebut wilayah abu-abu. Dalil Tuhan disiarkan baik tentang sedekah, politik, akhlak, tapi di belakang itu hanya jalan untuk sebuah tahta dan kekayaan semata demi keuntungan dunia dan kelompoknya. Inilah cara-cara jitu memperalat manusia lain dan mendapatkan massa yang banyak. Karena jika dalil agama digunakan untuk memperalat manusia, maka yang mendengarkan dan didogma menjadi mabuk dan lupa. Janganlah takut berpikir bebas dan liar. Itu adalah radar kebenaran yang memproteksi diri dan keluarga Anda. Manusia yang takut berpikir liar dan bebas disebabkan karena wawasan yang masih miskin, malas dan penuh ketakutan. Karena keberanian berpikir itu tumbuh di atas tanah kesadaran yang kaya wawasan, lintas ilmu dan pemikiran. Dan kenapa ada banyak orang yang sudah mempelajari ilmu-ilmu tapi tetap tidak berani berpikir bebas dan liar? Itu pertanda sikap mentalnya masih bermasalah. Ada kontradiksi antara perasaan dengan pikirannya. Keduanya belum terbentuk jembatan penghubung, dan untuk menjembataninya juga dengan wawasan. Artinya setiap jawaban dari setiap pertanyaan, baik tentang dalil agama, tentang hal dunia dan makna kehidupan, semua jawaban tetap melewati filter dari logika, intuisi, kritik bebas, tujuan, manfaat yang terjadi pada cakrawala intelektual Anda. Setiap ajaran, dogma, baik positif atau negatif, bisa menjadi takdir seseorang.
Rumus terjadinya sangat sederhana. Pada mulanya adalah ajaran atau ilmu yang masuk ke dalam pikiran. Ajaran diproses atau difilter oleh critical area pada otak Anda melalui pikiran bebas, liar, logika, perasaan, intuisi, pengalaman hidup, dan lain-lain. Sesudahnya, ilmu atau ajaran yang difilter akan diyakini sepenuh hati, dan terjadi tindakan di fisik atau badan pun otomatis mengiringi, dan akan menjadi kenyataan, kemudian berulang-ulang, dan menjadi takdir Anda. Dan dalam hal ini yang paling kuat daya dorongnya mempengaruhi adalah wawasan intelektual Anda. Inilah keuntungan jika mampu mengaktifkan pikiran liar, bebas, intuitif, dan mengaktifkan critical area pada otak Anda. Jika ada ajaran atau dogma negatif yang Anda dengar, baik dalil agama atau ilmu apapun itu dari berbagai sumber, meski dengan kamuflase secanggih apapun, itu akan selalu difilter dalam pikiran Anda dan memproteksi Anda dari mencipta tindakan yang bodoh dan merugikan diri Anda dan keluarga. Berpikir liar dan bebas ini sangat berhubungan erat dengan intuisi yang tercipta dari pengalaman-pengalaman hidup diri dan orang lain. Pemahaman ini disebut dengan intuisionisme. Intuisionisme adalah sistem etika yang tidak mengukur baik atau buruk sesuatu perbuatan berdasarkan hasilnya, tetapi berdasarkan niat dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Dalam bahasa Inggris, intuisionisme berasal dari kata intuition yang berarti manusia memiliki gerak hati atau disebut hati nurani. Gerak hati mampu membuat manusia melihat suatu perkara benar atau salah, jahat atau baik. Intuisionisme juga merupakan suatu proses melihat dan memahami secara spontan dan intelek organ fisikal yang berkaitan dengan gerak hati atau intuisi tidak diketahui secara jelas. Namun, sebagian ahli filsafat menyebutkan jantung dan otak kanan sebagai organ fisikal yang menggerakkan intuisi. Gerak hati yang tidak mampu dijangkau oleh akal, yaitu pengalaman emosional dan spiritual. Menurut Immanuel Kant, akal tidak pernah mampu mencapai pengetahuan langsung tentang suatu perkara. Akal hanya mampu berpikir perkara yang dilihat terus atau fenomena, tetapi hati mampu menafsir suatu perkara dengan tidak terhalang oleh perkara apapun, tanpa ada jarak antara subjek dan objek. Intuisionisme dikembangkan di Barat oleh Henry Bergson. Dalam tradisi filsafat Barat, pertentangan keras terjadi antara aliran empirisme dan rasionalisme. Pada awal abad ke-20, empirisme masih menguasai pemikiran positivisme dalam kalangan ilmuwan Barat. Dalam filsafat pemikiran Islam juga terjadi pertentangan kuat antara aliran rasionalisme dan intuisionisme. Sehingga janganlah takut untuk berpikir liar dan bebas. Itu ada dalam imaji yang tanpa batas, yang memiliki manfaat luar biasa melindungi diri Anda, keluarga Anda dari dogma menyesatkan baik dalam bermasyarakat, politik, sosial, dan agama. Gabungan antara berpikir liar dan intuisi akan mencipta hasil yang maksimal baik membaca secara rasional dan secara hati nurani. Wallahu a'lamu bishawab.
Terima kasih sudah menonton video singkat dari Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Semoga berkah dan bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan penonton setia Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Apabila ada salah kata, itu murni dari kebodohan saya sendiri. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah. Dan Anda bisa dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga itu Maniak Akik, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang madu keindahan batu bacan dengan kualitas-kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.